Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miska dari Tangerang. Jadi awal kenal Kangen Water dari orang tua saya kena cancer. Saya bingung kan cari berobat ke sana sini. Sudah pernah saya lakukan ke medis. Pada saat itu kondisi keluarga saya juga sama, sedang sakit. Istri saya sakit, orang tua sakit, diri saya juga sakit, kena saraf kejepit lah, nggak bisa berdiri lama-lama, gitu kan, sering kram dan macam-macam. Dan kita semua pada sakit ya. Nah, udah gitu saya yang lebih parahnya orang tua saya cancer gitu. Nah, disitulah saya cari solusi untuk kesembuhan kami sekeluarga gitu. Nah, saya akhirnya dengan kondisi saya sakit dan orang tua sakit, istri saya sakit, ibu saya berobat ke rumah sakit gitu kan. Itu pada tahun 2017. Nah, ketika itu keputusan dokter itu bilang ya ibu saya kemoterapi cancer gitu kan. Karena kondisi ibu saya sangat ini apa namanya kankernya sangat ganas gitu. Saya bingung tanya lagi ke ibu saya, Bu mau nggak di kemoterapi. Nah ini keputusan dokter ini harus di kemoterapi gitu kan. Nah ibu saya nggak mau tuh, saya nolak, dia nggak mau. Ya udah akhirnya saya cari alternatif ya ke sono sini, semuanya saya lakuin gitu kan. Dari yang namanya kita coba tanya-tanya gitu kan, ke apa pakai rompi segala, terus di terapi batu dan macam-macam gitu. Udah saya pernah lakuin gitu buat ibu saya gitu. Saya cari alternatif ya tuh. Nah pas gitu saya jalan di apa namanya di Tangerang, ada tulisan kanker water untuk kanker gitu kan. Nah saya masuk aja tuh, emang udah biasa kalau misalnya kanker-kanker itu saya udah langsung respon aja, udah masuk. Nah di situ waktu itu nggak langsung ketemu, tutup. Nah saya besok saya datang lagi gitu kan. Akhirnya buka warungnya buka gitu. Saya datang ketemu ibunya Om Cepi. Nah di situ saya pengen tahu, Bu benar nggak ini apa kanker water untuk kanker ya? Saya juga kurang tahu. Yang tahu ini anak saya. Nanti saya telepon anak saya, kata ibunya Om Cepi. Nah ditelepon lah Om Cepi, telepon Om Cepi sore itu. Telepon langsung Om Cepi datang tuh dan ya jelasin lah itu air itu, dijelasin gini gini gini. Akhirnya saya oke Om, saya mau coba airnya buat ibu saya gitu kan. Saya cerita ibu saya juga gitu kan. Yaudah akhirnya saya ngambil di ibunya Om Cepi. Tiap habis saya ambil bawa ke Waji, jaraknya lumayan kilometer gitu kan. Saya ambil terus. Nah suatu saat kanker ibu saya membaik dan keluarga saya itu mulai membaik gitu kan. Memang sebelumnya saya udah ya Allah, saya bilang saya ini pengen lepas dari masalah kesehatan gitu. Karena memang kondisi saya itu sakit semua. Saya pengen kesehatan gitu. Nah dipertemukan alhamdulillah sama Om Cepi waktu itu. Dia bilang coba aja Om pakai air ini. Jadi dia gitu kan. Rutin ya minumnya. Saya ikutin. Akhirnya saya juga kondisi saya tadinya saya nggak bisa berdiri lama-lama. Alhamdulillah saya jadi ada tenaga gitu. Dan ibu saya waktu itu kansernya dia nggak menyebar gitu. Malah dia biasanya dia seminggu sekali ngedrop gitu kan, entah ngedrop gitu. Gue seminggu sekali ngedrop gitu kan. Nah dia alhamdulillah saya perhatiin ya jarang ngedropnya gitu kan. Ya ngedrop tapi agak lama gitu. Nah terus saya minumin terus tuh, minum terus. Nah, istri saya juga gitu. Dia kan susah tidur, ya tidur. Alhamdulillah pas minum itu juga dia jadi susah tidur. Lalu lama-lama lah ini kaset banget gitu air ini gitu kan. Nah saya ketemu lagi tuh, saya sharing sama Om Cepi. Om alhamdulillah ya apa keluarga saya sehat semua gitu. Nah sama Om Cepi emangnya yang mau sehat kamu doang. Terus iya keluarga kan kamu punya keluarga, punya saudara, punya tetangga, kasih dia kesehatan gitu. Wah iya juga kayak gitu kan. Ya Om. Nah di situ saya akhirnya sama Om Cepi dibilangin ya udah beli sini aja gitu kan. Akhirnya saya bagaimana Om, saya nggak punya uang gitu kan. Dan kan itu juga waktu itu COVID kalau nggak salah gitu. Ya udah ikhtiar aja, doa sama Allah. Jangan kan 50 juta gitu. Ya itu mah kecil kata dia gitu. Minta aja sama Allah. Ikhtiar juga apa yang Om Cepi bilang itu saya laksanain gitu kan. Yaudah kamu ini aja coba minta ke apa minta bantuin ke saudara kamu gitu kan. Akhirnya saya lakuin tuh saudara saya. Ya saya datengin tuh, semuanya saya datengin. Kadang ada juga yang apain sih beli beli ini beli mesin mahal-mahal gitu. Mendingan beli motor aja gitu. Tawar gitu. Ya itu saya bilang itu mah biasa lah, itu mah bisikan halus kata Om. Jadi itu bisikan halus, udah yang penting niat aja, lurus aja gitu. Akhirnya saya niat gitu kan, nyicil gitu kan, saya nyicil terus saya ikhtiar juga ke saudara-saudara saya. Nah, alhamdulillahnya pas tuh saya datang ke rumah saudara saya itu arisan waktu itu kan yang ya lumayan lah jutaan, puluhan juta gitu kan. Wah empetan nih ke saya. Akhirnya saya ikut, tapi saya minta yang pertama yang awal gitu kan, nanti biar saya bisa cicilnya dengan SIM. Pas kondisi itu juga lagi COVID kan, gaji saya itu sekitar 28 kalau salah, 28 2.800.000. Tapi saya berani ngambil keputusan karena memang ini kebutuhan saya gitu. Satu ada profitnya juga gitu kan, dan
ya saya berani ngambil keputusan itu. Nah, istri saya juga waktu itu lagi hamil, terus kondisi COVID, gaji ya separuh lah, gaji separuh waktu itu. Saya beranikan itu, akhirnya saya bilang ke Om Cepi, Om saya punya dana segini gitu kan. Ya saya kumpulin gitu, alhamdulillah cukup buat untuk beli mesinnya. Akhirnya didatengin lah mesin ke rumah saya. Masalah saya senang banget itu, senang banget datang mesin. Nah dari situ saya baru mulai saya bagi-bagi air, ya saya cerita-cerita ke orang-orang gitu. Ya kalau saya punya mesin kayak gitu, saya kerja di bandara waktu itu. Ya saya punya mesin pas kondisi lagi nggak bagus, beranikan diri harus punya ini harus punya saya. Pas begitu ada kesempatan, ya udah saya ambil. Kita arisan ya udah, ya memang rezeki saya di situ kan. Kalau memangnya saya mikir ya susah gitu kan, sulitan, ya selamanya saya nggak bakal punya gitu. Akhirnya saya punya ya, karena saya tinggal nikmatinnya gitu. Ternyata ya jauh yang saya pikirkan itu ya begini 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 ya ternyata ya enggak kok gitu kan. Saya punya mesin alhamdulillah ya tadinya istilahnya saya masih waktu itu COVID ya Om ya. Ya tetap saya masih bisa makan gitu kan, bisa ini gitu. Ternyata ya luar biasa gitu. Malah ada tambahan income.